Shalom. Akar permasalahan diperhadapkannya Stefanus ke Mahkamah Agama adalah sebenarnya karena orang-orang Libertini mereka kalah dalam debat teologis melawan Stefanus. Nah, orang-orang Libertini ini adalah orang-orang golongan Yahudi yang sebenarnya ditawan di dalam perang melawan Roma, dan kemudian akhirnya mereka bebas dan sebagian juga membeli kemerdekaannya, dan akhirnya mereka kemudian pindah ke Yerusalem. Mereka ini masih sangat teguh untuk memegang ajaran dan juga tradisi agama Yahudi. Orang-orang Libertini ini juga disebut atau dipanggil sebagai orang-orang merdeka. Tapi dari firman Tuhan ini kita akan melihat seberapa merdekakah mereka. Kita melihat yang pertama adalah bagaimana reaksi mereka ketika mereka kalah berdebat dengan Stefanus. Mereka kemudian menghasut orang banyak dan kemudian menghadirkan saksi palsu. Maka ini artinya bahwa mereka tidak mau untuk mengakui kesalahan mereka dan tidak mau untuk menerima kekalahan. Dan selanjutnya adalah mereka menghimpun gerakan orang banyak dan juga merangkul ahli-ahli Taurat di dalam menghadapkan si Stefanus ini ke Mahkamah Agama. Maka di sini jelas bahwa ada kebencian yang mendalam dalam diri mereka, dan juga betapa mereka mengeraskan hati untuk tidak menerima akan kebenaran Injil. Dari dua poin ini kita bisa menganalisa bahwa sebenarnya kemerdekaan yang mereka alami dan mereka terima itu adalah kemerdekaan yang sifatnya hanya secara fisik dan jasmani. Mereka bebas dari penawanan, mereka bebas dari perbudakan Roma, tetapi ternyata secara rohani dan juga secara kecerdasan emosional mereka masih terbelenggu, mereka masih belum merdeka. Mereka tidak bisa menerima pendapat orang lain. Mereka mengandalkan hikmat mereka sendiri, kebijaksanaan, kepintaran mereka, dan juga kemudian mereka menolak Injil yang disampaikan oleh Stefanus. Nah, Stefanus ia adalah seorang yang sangat luar biasa. Ia adalah satu dari 7 diakon yang dipilih untuk melayani meja. Tapi ia diberikan hikmat dan karunia yang begitu luar biasa. Bahkan ia bisa memiliki kuasa dan mujizat sama seperti para rasul. Nah, Stefanus ketika ia diperhadapkan dengan Mahkamah Agama dan juga ketika ia berdebat dengan orang-orang Libertini ini, ia tidak takut. Karena ia mengandalkan Tuhan, ia diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus, dan juga ia berdebat dengan hikmat dari Allah, bukan dengan hikmat dari dirinya sendiri. Situasi seperti ini yang bisa kita hadapi dalam masa kehidupan kita pada saat ini sebenarnya ada dua. Yang pertama adalah sesuatu yang memang sejak awal ini juga diperhadapkan bagi gereja dan bagi orang Kristen. Ini mengenai aliran atau ajaran-ajaran yang bertentangan dengan pengajaran Alkitab. Ada banyak ajaran yang menentang setiap doktrin-doktrin, setiap pengajaran-pengajaran iman yang kita terima. Ada juga pengajaran-pengajaran yang kemudian meragukan iman Kristen kita dan mencoba untuk membuat kita menjadi goyah, terhasut, dan akhirnya meninggalkan Kristus. Ini perlu kita waspadai bahwa aliran dan juga ajaran-ajaran yang salah, ajaran-ajaran yang sesat itu terus ada di sepanjang masa kehidupan gereja dan orang percaya. Dan selanjutnya adalah pada masa kini juga kita diperhadapkan dengan satu hal, yang berita hoax, berita bohong, berita palsu. Kita rentan untuk menjadi korban. Kalau kita tidak membaca secara teliti, tidak menelaah dengan baik, maka kita bisa menjadi korban dari berita-berita hoax yang menyebar di media sosial. Tapi kita juga rentan untuk menjadi pelaku. Mungkin kita melihat satu berita, kemudian kita langsung share, bagikan. Ini juga bisa membuat kita menjadi pelaku berita hoax. Tapi ingatlah bahwa tidak ada keuntungan bagi kita dalam kita menjadi pelaku berita hoax tersebut. Nah, dalam kita menghadapi dua situasi, kita bisa belajar dari Stefanus tentang bagaimana dia. Yang pertama adalah dia memohon kuasa Roh Kudus
dan ia terus diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari berdoa agar Roh Kudus memperlengkapi kita di dalam kita berhikmat dalam setiap melihat berita, dalam melihat setiap informasi dan lain sebagainya yang beredar pada saat ini. Kedua adalah berdoa memohon kuasa Roh Kudus untuk menolong kita agar tetap teguh, agar tetap berbesar hati dan terus kuat dalam kita mempertahankan kebenaran Injil, dalam mempertahankan kebenaran iman kita, walaupun ada banyak tantangan, ada banyak godaan, ada banyak hasutan yang ada di sekitar kita. Dan kemudian adalah yang ketiga, memohon kuasa Roh Kudus agar mengurapi kita untuk terus setia belajar firman Tuhan, setia mengenal Tuhan, dan juga setia untuk melakukan setiap hal yang dikehendaki oleh Tuhan. Doa akan menjadi satu kekuatan bagi kita untuk terus teguh di dalam kita mempertahankan kebenaran, mempertahankan ajaran iman, dan juga dalam kita mempertahankan segala sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan doa juga akan menjadi jembatan bagi kita untuk kita menyatakan penyerahan diri kita, untuk terus dituntun oleh kuasa Roh Kudus Tuhan yang memberikan hikmat bagi kita dalam kita menjalani hari-hari kita. Terus tekun untuk berdoa dan jangan pernah bosan, karena Tuhan akan senantiasa memberkati kita dan mendengarkan setiap doa-doa kita. Tuhan memberkati kita.